Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Dan masih semangat juga ya kan puasanya? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Donghua Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Ketika 7 dewa elemen serta Rong Nianbing telah kehabisan kekuatan, serta 7 dewa dosa asal masih berdiri tegak, Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong menggertakkan giginya sambil memegang tangan dewa emosi De Yuhao. Dia tidak mau berdamai, dia benar-benar tidak mau berdamai dan ingin menyelamatkan kedua orang tuanya. Pada saat ini, pertempuran besar di alam dewa perlahan mencapai titik jeda setelah pertempuran sengit antara para dewa. Di tengah suasana tegang, Dewa Keserakahan menghela nafas panjang. Dia memahami pihak lawan tidak akan mudah menerima keputusan yang telah diambil. Namun dia tetap menjelaskan, semua yang dilakukan oleh para dewa dosa asal bukanlah semata-mata demi kepentingan pribadi. Menurutnya, tujuan utama mereka adalah perkembangan dan perluasan alam dewa. Walaupun masing-masing memiliki alasan pribadi, hal itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan niat mereka. Dia juga menegaskan, mereka tidak berniat menyakiti siapapun dan hanya berharap pihak lain berhenti menghalangi rencana tersebut. Bersamaan dengan hal itu, dua cahaya turun dari langit. Cahaya ungu kehitaman dan cahaya hijau zamrud jatuh seperti dua pilar energi yang mendarat di depan kedua kelompok dewa yang saling berhadapan. Cahaya hijau berasal dari Dewi Kehidupan. Dia kemudian membuka kedua tangannya seolah memeluk kehampaan. Energi kehidupan yang sangat besar mulai menyebar dan menyatu dengan tubuh Rong Nianbing serta 7 dewa elemen. Kekuatan penyembuhan luar biasa segera menunjukkan hasil. Rambut putih Rong Nianbing yang sebelumnya menua akibat penggunaan kekuatan berlebihan secara perlahan kembali ke warna semula. Sementara 7 dewa elemen yang sebelumnya kelelahan juga merasakan vitalitas mereka pulih. Hanya saja, meskipun Dewi Kehidupan mampu menyembuhkan hampir semua luka, kekuatan ilahi yang telah habis pada tingkat dewa pertama tetap tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Di sisi lain, Dewa Penghancur memberi isyarat kepada 7 dewa dosa asal. Dia bahkan sedikit menyingkirkan sikap angkuhnya dan membungkuk sebagai tanda hormat kepada mereka. Para dewa dosa asal juga segera membalas salam dengan penuh kesungguhan. Setelah itu, ekspresi mereka kembali tenang seperti biasanya, seolah-olah kekuatan dosa asal yang mereka kuasai telah kembali stabil. Dewa Penghancur kemudian memandang ke arah Dewi Kehidupan serta Dewa Emosi dan menegaskan, pertarungan hari ini sebenarnya sudah tidak lagi memiliki arti. Pasalnya pihak Dewi Kehidupan hanya perlu menunggu datangnya era baru setelah perluasan alam dewa selesai. Setelah semuanya terjadi, mereka akan menyadari bahwa perlawanan mereka adalah kesalahan. Bersamaan dengan ucapan tersebut serta suasana terlihat mereda, Dewi Kupu-Kupu tiba-tiba tidak mampu menahan emosinya. Dia berlari ke arah Dewa Penghancur dengan perasaan putus asa. Namun Dewa Emosi segera menghentikannya dan memeluknya, membuat mata Dewi Kupu-Kupu dipenuhi air mata, memperlihatkan rasa sakit dan ketidakberdayaan yang mendalam. Melihat hal itu, Dewi Kehidupan menghela nafas pelan. Dia mendekati Dewi Kupu-Kupu dan dengan lembut menenangkannya menggunakan kekuatan ilahi. Tubuh Dewi Kupu-Kupu perlahan melemah dan akhirnya tertidur di pelukan Dewa Emosi. Sementara Dewi Kehidupan menyadari bahwa semua usaha mereka sudah mencapai batasnya.
tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan pertempuran yang hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, Dewa Penghancur memandang semuanya dengan keyakinan seorang pemenang. Dia percaya bahwa waktu akan membuktikan bahwa dirinya benar, dan suatu hari Dewi Kehidupan akan memahami keputusannya. Sementara itu, para Dewa Elemen menunjukkan ekspresi muram, namun mereka menyadari mereka telah melakukan semua yang bisa dilakukan. Rong Nianbing sendiri menghela nafas panjang. Dia sebenarnya hanya datang untuk membantu Dewa Laut sebagai bentuk balas budi. Namun dalam pertempuran sebelumnya, dia bahkan mempertaruhkan sumber kekuatannya sendiri saat melancarkan serangan. Dan saat ini, dia tidak lagi memiliki tenaga yang tersisa. Beberapa saat kemudian, Rong Nianbing memberi isyarat kepada Dewa Emosi untuk mundur. Dia juga percaya Dewa Laut masih memiliki rencana lain yang belum terlihat. Menurutnya, sosok licik seperti Dewa Laut tidak mungkin tidak menyiapkan cadangan strategi. Mendengarkan ucapan gurunya, Dewa Emosi Yu Hao terlihat menahan perasaannya. Tetapi akhirnya ekspresinya berubah menjadi sangat tegas. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap langsung ke arah Dewa Penghancur. Dengan tekad yang kuat, dia menyatakan keinginannya untuk menantang sang dewa tertinggi. Pernyataan barusan langsung mengguncang seluruh alam dewa seperti suara guntur. Semua dewa yang hadir terkejut. Seorang dewa tingkat pertama berani menantang dewa tertinggi. Hal itu bukan hanya tindakan berani, tetapi juga hampir mustahil. Meskipun demikian, keberanian dan keteguhan hati Dewa Emosi membuat semua dewa yang menyaksikan peristiwa itu merasakan kekaguman. Pada dasarnya, meskipun Dewa Emosi merupakan dewa tingkat pertama, tapi lawan yang dia tantang adalah salah satu dewa tertinggi yang dikenal juga paling kuat di antara mereka. Hampir tidak ada kemungkinan baginya untuk menang. Namun Dewa Emosi tetap maju tanpa ragu, seolah-olah dia telah menyingkirkan rasa takut terhadap hidup dan mati. Sikap tersebut membuat Dewa Penghancur sedikit terkejut. Dia tidak menyangka di saat seperti ini masih ada seseorang yang berani menantangnya secara langsung. Dalam pandangannya, Dewa Emosi adalah dewa muda dengan bakat luar biasa dan masih memiliki masa depan yang panjang. Jika dia terus berkembang, kemungkinan besar dia bisa menjadi dewa yang jauh lebih kuat di masa depan. Namun jika dia tetap bersikeras menantangnya, maka konsekuensinya bisa berakibat fatal. Dewa Emosi tetap teguh pada keputusannya. Baginya, pertarungan ini bukan sekedar tentang kemenangan atau kekalahan. Dia melakukannya demi orang-orang yang paling berarti baginya. Dewa Laut adalah ayah mertuanya, sementara Dewi Kupu-Kupu adalah istrinya. Demi melindungi keluarga dan orang-orang yang dia cintai, Yu Hao rela mempertaruhkan nyawanya. Yu Hao bahkan menawarkan kesepakatan. Jika dia menang, maka Dewa Laut harus dibebaskan dan segel yang menahannya dilepaskan. Namun jika dia kalah, maka hidupnya boleh diambil sebagai harga dari pertarungan. Keberanian tersebut membuat Dewa Penghancur tertawa keras. Dia mengakui keberanian Dewa Emosi memang pantas dihormati. Di hadapan begitu banyak dewa, Dewa Penghancur tidak mungkin menolak tantangan tersebut. Sebagai dewa tertinggi, menolak tantangan dari dewa tingkat pertama akan merusak kehormatannya. Dengan alasan tersebut, dia menerima tantangan tersebut dan siap bertarung. Pada saat ini, Dewi Kehidupan segera melayang ke depan dan mencoba menghentikan Dewa Emosi. Dia tidak ingin melihat pengorbanan yang sia-sia terjadi. Dia memahami dengan jelas perbedaan kekuatan antara mereka berdua. Namun Dewa Emosi tetap bersikap tenang dan menolak mundur. Baginya, para dewa lain mungkin masih bisa pergi dan menghindari pertarungan, tetapi dia tidak memiliki pilihan. Di tempat ini, terdapat keluarga dan orang-orang yang sangat dia sayangi. Selain ayah mertuanya terjebak di kastil, ada pula orang tua dan orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dengan alasan tersebut, Yu Hao harus berdiri dan bertarung demi mereka. Melihat keteguhan hati tersebut, Dewi Kehidupan akhirnya tidak lagi mencoba menghentikannya. Dengan perasaan berat, dia mengambil alih tubuh Dewi Kupu-Kupu yang masih tidak sadarkan diri.
Kemudian dia mengerahkan sedikit kekuatan kehidupan ke dalam tubuh Dewa Emosi. Cahaya hijau lembut sempat menyelimuti tubuhnya, membuat nafasnya sedikit berubah dan energinya terasa lebih stabil. Di sisi lain, Rong Nianbing dan 7 Dewa Elemen tetap berada di tempat mereka. Tidak satu pun dari mereka pergi. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat terhadap keberanian Dewa Emosi. Mau bagaimanapun di alam dewa, keberanian untuk mempertaruhkan nyawa demi keyakinan adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Secara perlahan, Dewa Emosi melayang maju menuju medan pertarungan. Saat dia bergerak, aura di sekelilingnya mulai berubah. Berbagai emosi seperti kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta, dan kebencian terlihat berputar di dalam dirinya. Dari semua emosi, kesedihan yang paling kuat mulai muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, kabut tipis perlahan muncul di sekitar tubuhnya. Kabut itu terlihat berkilau dengan 7 warna berbeda. Meskipun terlihat lembut, aura yang dipancarkan mengejutkan Dewa Penghancur. Pada dasarnya, kabut di sekitar Dewa Emosi bukan kabut biasa, melainkan api ilahi milik para dewa, di mana setiap dewa memang memiliki api ilahi, tetapi hampir tidak ada yang berani benar-benar melepaskannya. Pasalnya, api ilahi bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga api kehidupan bagi para dewa. Ketika api itu menyala, artinya sang dewa telah bersiap mengorbankan hidupnya. Api ilahi yang berkobar menjadi tanda bahwa seorang dewa telah mempertaruhkan seluruh keberadaannya dalam satu pertarungan. Singkatnya, dengan api ilahi yang mulai menyala, Dewa Emosi berdiri di ambang momen paling mulia dalam hidupnya sebagai dewa. Dalam keadaan seperti itu, dia mengingat masa lalu di benua Daulo saat dia dan Tang Wutong melewati begitu banyak rintangan sebelum akhirnya bisa bersama. Kenangan tentang cinta, kerinduan, dan penderitaan itulah yang dahulu melahirkan kekuatan khusus yang dia ciptakan sendiri. Kekuatan itu dikenal sebagai 3 teknik yang berasal dari jiwanya sendiri. Sebuah kemampuan yang lahir dari perasaannya terhadap wanita yang pernah menggunakan nama Wang Dong'er. Teknik itu dikenal sebagai 3 jurus Haudong. Kekuatan yang membawa seluruh cinta dan tekadnya ke dalam pertarungan yang akan menentukan nasib para dewa. Beberapa saat kemudian, di medan pertempuran alam dewa yang dipenuhi ketegangan, Dewa Emosi terlihat sangat tenang. Wajahnya polos kayak Abang Frank, matanya jernih, dan sikapnya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun, serta menjelaskan kekuatan yang akan dia gunakan dengan nada lembut, seolah-olah sedang berbicara santai dengan seorang teman. Namun di balik ketenangan itu, energi di sekeliling tubuhnya terus berubah. Kabut tebal yang mengelilinginya semakin pekat. Kabut itu bersinar dengan warna-warna samar yang berlapis-lapis. Di belakang tubuhnya, 7 lingkaran cahaya mulai berputar dan berubah bentuk, menjadi semakin kuat hingga sulit dilihat dengan jelas. Aura yang muncul perlahan-lahan meningkat, menandakan bahwa kekuatan besar sedang dipersiapkan. Di hadapannya berdiri Dewa Penghancur, sosok yang dianggap sebagai salah satu dewa tertinggi paling kuat di alam dewa. Dewa Penghancur sendiri memahami lawannya berniat menggunakan kemampuan yang dikenal sebagai 3 jurus Haudong. Teknik itu berasal dari masa lalu Dewa Emosi ketika dia masih berada di benua Daulo. Bagi Dewa Emosi, kemampuan tersebut memiliki makna yang sangat dalam. Dia menciptakannya ketika perasaannya terhadap Dewi Kupu-Kupu berada pada titik paling kuat. Saat itu, dia masih dipenuhi kerinduan dan kesedihan karena hampir kehilangan orang yang dia cintai. Setelah mereka akhirnya bersatu, keadaan batinnya berubah, sehingga kemampuan itu tidak lagi bisa digunakan seperti sebelumnya. Namun saat ini, di saat dia harus menghadapi kemungkinan kematian, perasaan itu kembali muncul dengan sangat kuat. Tidak berselang lama, ketika Yu Hao menyebutkan bahwa dia kemungkinan harus pergi selamanya, suasana di sekitar para dewa berubah. Kata-kata yang sederhana itu membuat banyak dewa yang hadir merasakan getaran di hati mereka. Mereka mulai memandang Dewa Emosi dengan rasa hormat yang lebih dalam. Dewa Emosi dari Yu Hao kemudian menyipitkan matanya. Cahaya kuat muncul di dalam pandangannya. Tetapi pada saat yang sama,
Kesedihan di wajahnya juga semakin jelas. Dia sempat menoleh ke arah tubuh Dewi Kupu-Kupu yang tidak sadarkan diri. Tatapan itu penuh kerinduan dan perasaan yang sulit diungkapkan. Setelah itu, tubuhnya perlahan terbang maju menuju Dewa Penghancur. Gerakannya tidak terlalu cepat, tetapi aura di belakangnya mulai berubah secara drastis. Bayangan-bayangan mulai muncul satu persatu di belakang tubuhnya. Ada 7 bayangan yang berbeda bentuk. Mereka adalah para tubuh jiwa yang selama ini memiliki hubungan jiwa dengan Dewa Emosi. Dijelaskan, yang pertama muncul adalah sosok wanita cantik dengan gaun putih panjang. Wajahnya dingin dan anggun, memancarkan aura kesedihan yang mendalam. Dia adalah Ratu Salju, roh kuat dari ras gadis salju langit yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun di benua Daulo. Di belakangnya, muncul wanita lain dengan gaun hijau, sosok yang memancarkan kebanggaan dan kekuatan es yang luar biasa. Dia adalah Kaisar Es Bingar, bentuk sejati dari Kaisar Kalajengking Giok Es dan melambangkan emosi kemarahan. Kemudian muncul rumput es segi 8 yang melayang lembut di udara yang mewakili emosi kegembiraan. Di sampingnya muncul beruang es raksasa bernama Raja Beruang Es Yobai, sosok kuat yang melambangkan kebahagiaan. Bayangan berikutnya adalah mata raksasa tunggal yang memancarkan aura jahat. Makhluk itu adalah Raja Mata Jahat, simbol dari kebencian. Setelah itu muncul sosok putri duyung cantik yang memancarkan gelombang spiritual lembut, namun menyimpan kegelapan di baliknya. Dia adalah putri duyung laut dalam yang melambangkan rasa jijik. Yang terakhir adalah makhluk aneh berbentuk ulat besar berwarna putih dengan 10 garis emas di tubuhnya. Dia adalah ulat sutra Estianmeng, makhluk legendaris yang pernah tertidur selama 1 juta tahun dalam sumsum es. Dia juga adalah makhluk pertama yang membantu Dewa Emosi ketika masih sangat lemah. Emosi yang diwakilinya adalah cinta. Pada dasarnya, ketujuh makhluk tersebut mewakili 7 emosi utama: kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, kebencian, jijik, dan cinta. Mereka semua muncul bersamaan dan memancarkan kekuatan pikiran yang sangat kuat. Meskipun masing-masing memiliki emosi berbeda, tapi pada saat ini mereka semua menunjukkan kesedihan yang sama. Mereka menyadari Dewa Emosi telah menyalakan api ilahinya, yang artinya dia siap mengorbankan hidupnya dalam pertempuran. Pada dasarnya, setelah menjadi dewa, mereka bisa hidup secara mandiri tanpa bergantung pada Dewa Emosi. Bahkan jika Daiyuhou mati, mereka tetap dapat bertahan. Namun hubungan mereka dengan Dewa Emosi sangat dalam. Sebagian besar dari mereka telah menemaninya sejak masa perjuangan di benua Daulo. Dengan alasan tersebut, mereka tidak ingin melihatnya mengakhiri hidupnya seperti ini. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah membantunya menghadapi musuh yang hampir mustahil dikalahkan. Dengan tekad yang sama, mereka semua melepaskan kekuatan. Energi itu menyatu dengan tubuh Dewa Emosi. Cahaya yang mengelilingnya menjadi semakin terang. 7 lingkaran cahaya di belakangnya bersinar dengan kuat. Bahkan terlihat 2 lingkaran bayangan tambahan yang samar-samar muncul. Fenomena tersebut membuat para dewa terkejut dan membuka mata lebar-lebar. Mereka akhirnya menyadari bahwa Dewa Emosi memang memiliki dasar untuk menjadi dewa tertinggi di masa depan. Aura yang muncul darinya bukan sekedar kekuatan dewa tingkat pertama, melainkan tanda awal kebangkitan menuju tingkat yang lebih tinggi, sesuatu yang selama ini dikejar oleh banyak dewa. Melihat perubahan tersebut, Dewa Penghancur mulai sedikit mengerutkan kening saat Dewa Emosi perlahan terbang semakin dekat ke arahnya. Aura yang muncul dari lawannya ternyata jauh lebih luar biasa dari yang dia perkirakan, dan tiba-tiba saja kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Wadidaw, King Yuhou menantang Dewa Penghancur ya guys ya. Seorang dewa yang katanya selevel dengan Dewa Laut Tangsan.
serta merupakan salah satu raja dewa di komite alam dewa ya guys ya. Waduh, kira-kira bahkan menang gak guys? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why